Pertama kali aku nonton offline stand up comedian tuh Yuda Keling gitu kan. Ya kan karena kita teman, kita punya yayasan bareng juga namanya Memutus Rantai. Jadi ya kita support sama suamiku juga. Terus aku agak kaget ya, ternyata jokesnya itu dark jokes. Terus dia juga lumayan suka ngomongin politik. Jadi aku bukan ketawa, aku malah melongo. Kayak, iya lucu tapi aku takut. Jadi aku yang nonton, aku yang gugup. Terus suamiku kan ketawa kan, aku malah senggol dia kayak, kamu ngapain ketawain itu? Makanya kayaknya aku aneh sendiri. Longgarin aja. Slowin aja, it's okay. Dan Yuda kan emang, ya kan Tuhan Maha Adil ya, mukanya kurang tapi materinya lucu dia sebenarnya. Mukanya kurang tapi stand up-nya lucu dia itu. Aku juga banyak belajar sih sebenarnya dari dia. Tapi kalau ngomongin materi stand up tuh memang selalu berawal dari keresahan ya? Iya, tapi ini saking seringnya disebut materi stand up-nya harus dari keresahan, kadang-kadang orang mikir resah aja udah cukup untuk jadi kelucuan. Padahal kalau yang lebih lengkapnya adalah keresahan yang udah berdamai gitu. Kita harus udah berdamai sama keresahannya, baru bisa kita ketawain. Kalau kita masih resah dan belum berdamai sama keresahannya, nggak bisa dijadiin materi stand up. Jadi kuncinya memang resah, tapi harus udah berdamai dulu. Contoh, misalnya kita patah hati. Kalau besok banget langsung dijadiin materi stand up mungkin susah. Tapi setelah setahun udah berdamai, mungkin kita bisa ngetawain ketololan kita zaman dulu gitu-gitu sih. Iya. Tapi kalau misalkan orang yang nggak punya keresahan pengen stand up bisa nggak? Rasanya nggak pernah. Apalagi tinggal di Indonesia pasti banyak Pasti keresahan. resah, iya kan? Di bawah pimpinan Bapak Prabowo. Komennya aja surga jalur WNI nggak tuh? Surga jalur WNI, bayangin nggak tuh ya kan? By the way ya, aku tuh dengar juga nih dari orang yang berkecimpung di stand up comedy, tapi aku nggak usah sebut namanya kebetulan. Yuda. Bukan, ada orang lain lagi. Radit. Bukan. Walaupun aku udah ketemu Bang Radit, bukan Bang Radit. Berapa minggu lalu aku kebetulan podcast bareng beliau. Terus beliau bilang nih, ini di behind the scene ya, beliau bilang dulu stand up comedian itu banyak banget yang pengen bisa sampai masuk Netflix. Netflix itu goalsnya gitu. Tapi setelah kejadian Bang Panji, sekarang tuh jadi pada takut nggak mau masuk Netflix. Katanya nggak apa-apa, dia tuh Bang Panji aja. Rezeki saya. Tapi sebenarnya mereka nggak perlu khawatir karena setelah saya teliti, pengacara saya teliti, ternyata itu lebih ke Panjinya daripada ke stand up-nya. Artinya ketika orang lain sama tajamnya, mereka kan baik-baik aja karena mereka bukan, ini lebih ke ada yang nggak suka sama Panjinya gitu. Jadi harusnya mereka baik-baik aja. Dan sebagai bukti, dalam waktu dekat di Netflix akan ada lagi sebuah pertunjukan stand up. Jadi siap-siap aja ditunggu.